Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahfaz Santrian dengan NIM 24136088. Saya dari program studi Geografi NK dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat georeferencing menggunakan peta dan juga menggunakan citra. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan cara melakukan georeferencing dengan menggunakan peta. Baik, saya akan membuka aplikasi ArcMap. Nah, nah, hmm. Baik, pertama-tama yang harus dilakukan adalah memasukkan peta yang akan kita lakukan melakukan georeferencing dengan cara melakukan add data, lalu cari peta tersebut. Di sini saya akan melakukan georeferencing dengan menggunakan peta administrasi eh, Jogja. Di sini klik OK. Baik, sudah ada. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan sebelumnya yaitu dengan klik kanan terlebih dahulu, klik Properties. Nah, di sini kita harus memasukkan koordinat sistemnya terlebih dahulu. Di sini kita bisa menggunakan projected ataupun geografik. Tapi di sini saya akan mengambil contoh geografik. Kita pilih Word, lalu pilih WGS 1984. Apply, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita akan melakukan georeferencing, yaitu dengan melakukan customize toolbars. Di sini untuk georeferencingnya harus sudah aktif. Nah, jika sudah, di sini akan muncul georeferencing dan di sini juga ada. Nah, cara melakukan georeferencing pertama kita harus zoom titik temu antar koordinat sebelah atas dan juga sebelah kanan atau samping. Di sini, jadi titik temunya yaitu ada di sini. Nah, di sini karena saya memilih geografik, jadi kita akan mengikuti untuk yang garis biru ini. Nah, jika kita memilih projected, kita harus mengikuti yang garis merah ini. Nah, di sini kita lakukan ini pilih Add Control Points, lalu klik kiri, lalu klik kanan. Input DMS. Nah, di sini sesuaikan dengan koordinat yang tertera pada peta. Itu tadi ada 110. Dan untuk longitudenya kita sesuaikan di sini E, jadi kita akan memilih E juga. E itu artinya adalah east atau timur, dan untuk latitudenya kita pilih S sesuai dengan yang ada di peta. S artinya south, south atau selatan. Kita klik OK. Nah, jika misalnya petanya hilang di sini, kita bisa klik sini, yaitu klik kanan lalu zoom to layer.
Nah, lakukan hal yang sama ke 4 titik di ujung peta. Jadi sini untuk memudahkan, ambil yang setelah kanan atas kita langsung ke kiri bawah untuk memudahkan. Lakukan seperti tadi. Lalu sesuaikan dengan koordinat yang ada di peta. Dan jangan lupa untuk arah ininya sesuaikan dengan yang ada di peta. Lalu lakukan hal yang sama ke ujung lainnya. Nah, di sini telah selesai di georeferencingkan untuk eh, keempat ujung dari peta. Setelah melakukan hal tersebut, kita klik ke georeferencing, lalu update georeferencing. Nah, untuk melihat tabelnya, kita bisa mengklik di sini View Link Table. Di sini bisa terlihat untuk keempat eh, kontrol poinnya. Jadi di sini dari poin 1 sampai 4 tadi, di sini lengkap. Di sini dan jangan lupa di sini ada errornya. Ini untuk menunjukkan errornya apakah berapa banyak error yang ada terdapat pada georeferencing. Nah, lalu untuk menyimpannya, di sini kita bisa seperti tadi update georeferencing, atau kalau ingin menyimpannya menggunakan file, di sini bisa klik rectify. Nah, di sini bebas, di sini bisa disimpan ke mana aja. Saya ambil contoh di sini. Lalu klik save. Baik, lebih kurang begitulah cara untuk melakukan georeferencing untuk menggunakan peta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara melakukan georeferencing dengan menggunakan citra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat georeferencing dengan menggunakan data citra. Pertama, kita harus mendapatkan citra satelitnya terlebih dahulu. Di sini kita bebas untuk melakukan di wilayah manapun.
Tapi di sini saya akan mengambil contoh di Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. Nah, lebih kurang di sini. Nah, untuk caranya yaitu di sini pertama-tama karena kita akan menggunakan foto citra, jadi kita harus menghilangkan dulu tempat-tempat atau poin dari daerah ini agar terlihat lebih rapi. Caranya yaitu dengan mengklik di sini primary database, setelah itu akan menghilang. Lalu cara yang pertama yaitu klik view, lalu eh, hapus centang dari sidebar. Lalu klik view lagi, klik reset, lalu tilt kompas. Lalu klik file, save image. Nah, untuk map optionnya di sini elemennya kita hapus saja agar terlihat lebih rapi. Lalu untuk resolusinya kita pilih yang paling maksimal agar dapatkan foto citra yang bagus. Nah, yang pertama-tama yang harus langkah pertama yang harus dilakukan yaitu klik Add Place Mark. Di sini kita ubah dulu bentuknya agar mudah untuk diidentifikasi. Untuk namanya kita hapus saja. Klik OK. Lalu place mark-nya, maaf, untuk place mark-nya kita pindahkan ke di ujung. Jadi hal ini dilakukan ke keempat ujung dari citra. Nah, setelah melakukan ini, kita, di sini saya akan contohkan untuk mendapatkan dua data citra saja. Di sini bisa ambil data dari 1985, tapi sepertinya di daerah Danau Kerinci ini belum ada data citra satelitnya, jadi kita ambil di yang lain saja. Di sini saya akan ambil contoh yaitu di tahun 2016. Untuk cara menyimpannya yaitu klik Save Image, lalu simpan ke folder yang ingin disimpan. Sini saya ambil contoh misalnya citra 16. Lalu satu lagi saya akan ambil yang terbaru yaitu 2023. Save image sama seperti tadi. Nah, telah di save, lalu di sini diaktifkan kembali untuk sidebarnya. Nah, di sini terdapat 4 poin tadi yang telah kita buat di setiap ujung peta. Di sini tandai semuanya, lalu klik kanan, lalu klik Combine into Multi Geometry.
Nah, setelah melakukan hal tersebut, kita telah menyelesaikan langkah-langkah di Google Earth. Selanjutnya kita lanjut ke ArcMap. Tuh, di ArcMap langsung kita add data tadi yang telah kita simpan. Nah, dan jangan lupa untuk koordinat sistemnya diaktifkan, yaitu WGS 1984. Nah, lalu sama seperti georeferensi pada peta, jangan lupa untuk mengaktifkan di customize-nya yaitu toolbars georeferencing. Nah, sudah. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan di langkah pada Google Earth Pro. Jadi di sini setelah melakukan multi geometri, di sini untuk poinnya kita lakukan disimpan dulu filenya. Di sini bebas saja disimpan di mana. Di sini jangan lupa untuk tipenya itu KML. Nah, setelah melakukan itu, kita kembali ke ArcMap, lalu kita add juga data tersebut. Jadi untuk menambahkannya tuh di ArcToolbox, kita buka ArcToolbox, Conversion Tools, from KML, lalu KML to layer. Lalu pilih file tadi yang telah disimpan. Lalu klik OK. Nah, telah masuk untuk datanya di sini. Jadi kita lakukan georeferencing lebih kurang sama seperti tadi. Caranya yang pertama yaitu lakukan zoom. Kita samakan dengan arahnya.
Setelah melakukan semuanya sama seperti tadi, untuk di referensinya kita update dulu. Update. Setelah melakukan update, cek. Kita ubah poin. Kita ubah untuk bentuk dari poinnya agar mudah untuk diidentifikasi. Sama ya. Sudah. Ya sudah. Ini kita bisa lihat sini untuk poinnya sudah mengecil. Ya, setelah kita versi ini ceritanya kita pilih. Lalu sini kita akan memilih kita lakukan ekspor data. Pilih data frame, lalu what? Klik no. Setelah itu kita hapus saja terlebih dahulu. Lalu klik add data, lalu pilih eh, citra yang terbaru, yaitu citra 2023. Klik OK. Lalu lakukan hal yang sama seperti tadi. Lalu ini kita bisa lihat benchmark. Lalu sama seperti tadi, kita ekspor datanya. Data frame dan namanya klik save. Yes. Klik no. Lalu kita remove sama seperti tadi. Lalu kita add kedua data yang telah dilakukan georeferencing dengan petunjuk yaitu ada di belakangnya ada tip. Kita add dua-duanya. Setelah add dua-duanya kita telah mendapatkan
Kedua, citra yang telah dilakukannya georeferencing. Ini bisa dilihat baik. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam melakukan langkah-langkah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.